Jemaat kekasih Tuhan, kita masuk dalam pemberitaan firman di minggu hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Allah, mari kita berdoa. Bapa di sorga, di hadapan kami Alkitab kami sudah terbuka. Sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kami dalam pemberitaan firman. Berfirmanlah ya Allah, karena kami sudah siap untuk membaca dan merenungkannya bersama-sama. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku kekasih, pembacaan kita di minggu hari ini terambil dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-1, ayatnya yang ke-10 sampai ke-17, yang oleh Lembaga Alkitab diberikan judul Perpecahan dalam Jemaat. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Klu tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius. Sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus aku yang membaptisnya. Kecuali mereka aku tidak tahu. Entahkah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Demikian pembacaan firman. Terpujilah Kristus. Haleluya. Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Walaupun saya tidak menerima balasan shalom dari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tetapi saya meyakini bahwa kita dalam pemeliharaan Tuhan yang setia dan taat, yang tulus boleh memberikan kita hidup di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Paulus datang ke Korintus sekitar tahun 51 sampai 52 Masehi. Menurut Kisah Para Rasul 18, Paulus tinggal selama 18 bulan di Korintus. Ia berkenalan pertama kalinya dengan Aquila dan Priscilla. Dia melayani dan membaptis Krispus, seorang kepala rumah ibadat sinagogi, bersama seisi rumahnya. Paulus juga membaptis Gaius dan Stefanus beserta keluarganya, dan berbagai pelayanan lainnya. Tidak lama setelah Paulus meninggalkan Korintus, Apolos datang dari Efesus. Jemaat di Korintus memiliki figur-figur pelayan idola. Akibatnya muncul beberapa golongan di dalam jemaat Korintus, sebagaimana dilaporkan oleh anggota keluarga Klu di ayat 11. Kelompok-kelompok atau golongan itu terbentuk karena kekaguman jemaat kepada tokoh-tokoh tertentu. Paulus diidolakan oleh banyak orang, tetapi ia menyatakan bahwa ia hanya alat
yang dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil. Ia tidak disalibkan seperti Kristus. Kristuslah yang telah melakukan segalanya untuk jemaat. Maka seharusnya jemaat hanya setia mengikuti Kristus, bukan mengikuti atau mengidolakan pelayan tertentu. Benih perpecahan adalah mengutamakan pemberita firman, bukan mengutamakan berita firman Tuhan yang disampaikan. Sekali lagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku kekasih, benih perpecahan adalah mengutamakan pemberita firman, bukan mengutamakan berita firman Tuhan yang disampaikan. Hal inilah yang menimbulkan perselisihan di antara warga jemaat. Dan akibatnya mereka terperangkap semangat idolaisme. Mereka mengidolakan manusia, bukan mengidolakan Tuhan sebagai juru selamat hidupnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku kekasih, lalu bagaimana dengan kehidupan kita? Baik dalam hidup berkeluarga maupun berjemaat. Mengapa begitu banyak fenomena yang terjadi dalam konteks kemajemukan yang mengarah pada perpecahan serta ditemukannya banyak kasus ketidakharmonisan atau perselisihan yang mengarah pada kehancuran sebuah persekutuan itu sendiri? Belum lagi banyak kasus tentang persaingan yang mengarahkan siapa yang lebih besar dan siapa yang lebih hebat, siapa yang lebih kuat dan siapa yang lemah. Hal-hal ini dimungkinkan terjadi apabila aspek kepedulian dan empati pada yang lain semakin tipis dan tidak dipelihara dengan baik. Jika keadaan ini terus berlangsung, maka jangan heran jika semuanya akan berujung pada perpecahan dan kehancuran. Fenomena seperti ini acap kali terjadi atau mungkin sedang terjadi di antara kita sebagai sebuah persekutuan umat Tuhan. Jika memang hal ini terjadi, berarti kesombongan telah menguasai kita. Ingat, Amsal pasal 13 ayat 10 berkata, keangkuhan hanya menimbulkan perpecahan, pertengkaran. Perpecahan adalah celah bagi keimanan kita, sekaligus tanda sikap tidak hormat kepada Kristus, kepala gereja. Sebab, adakah Kristus terbagi-bagi? Tidak. Hanya ada satu Kristus. Karena itulah orang Kristen harus tetap bersatu untuk memelihara kesatuan tubuh Kristus. Rasul Paulus menasihatkan dengan tegas agar jemaat seia, sekata, erat, bersatu, dan sehati sepikir. Dan menempatkan Kristus sebagai yang terutama. Dengan demikian, semua orang dapat menjadi saksi Kristus yang hidup, merawat kesatuan dalam tubuh Kristus, bersekutu, bersaksi, dan melayani. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, firman Tuhan ini ingin menegaskan bahwa keselamatan yang kita peroleh dari Kristus tidak akan menjadi sia-sia apabila kita tidak lupa untuk memberitakan Injil di dalam hidup kita. Pemberitaan Injil menggambarkan ucapan syukur atas keselamatan yang telah kita terima dari Tuhan. Pemberitaan Injil merupakan pernyataan keyakinan kita atas Injil. Dan pemberitaan Injil merupakan bukti kasih kita kepada Tuhan. Namun,
pemberitaan Injil bukanlah hanya dapat dilakukan dengan perkataan semata-mata, tapi juga seharusnya diikuti dengan keteladanan, yaitu hikmat perkataan yang kita lakukan secara nyata di dalam hidup kita setiap hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, perselisihan, pertengkaran, perpecahan adalah tindakan sia-sia yang akan menghancurkan semua kesaksian di dalam hidup kita. Perselisihan, pertengkaran, dan perpecahan hanya dapat terjadi karena keegoisan kita yang tidak mau tunduk dalam panggilan dan pengajaran Kristus. Perpecahan, pertengkaran, dan perselisihan juga dapat terjadi ketika orientasi hidup kita masih berada di luar Kristus dan lebih memprioritaskan pada keinginan dan kepentingan diri kelompok semata. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku kekasih, dalam penyelenggaraan tugas gereja, kita semua dipersatukan oleh roh yang sama. Roh yang memberi hidup dan menyelamatkan. Tidak bisa dipungkiri bahwa gereja-gereja yang ada di dunia ini memiliki perbedaan satu dengan lainnya. Tapi kita senantiasa dipanggil untuk mewujud nyatakan tugas yang sama dalam kesaksian, dalam persekutuan, dan dalam pelayanan. Perselisihan apapun yang pernah terjadi di antara kita bukanlah alasan untuk tidak akan ada rekonsiliasi di antara kita. Akan tidak ada penyelesaian di mana di situ terwujud suasana yang saling memaafkan, saling menerima, saling menghargai satu dengan lainnya. Sehingga kita boleh yakin bahwa sekalipun sering ada perdebatan, itu bukanlah pertentangan. Sekalipun ada banyak ide yang berbeda-beda, itu bukanlah perpecahan. Semua hal mungkin dapat terjadi, tetapi semua terpanggil untuk mewujudkan damai sejahtera Allah yang berkelimpahan demi pemberitaan Injil yang berkelanjutan. Kiranya Roh Allah, sumber hikmat, dapat memelihara persekutuan kita di sini. Dan dalam persekutuan, pelayanan, dan kesaksian kita bersama-sama dengan gereja-gereja yang ada di dunia ini. Akhirnya, saudara-saudaraku kekasih, entah sekarang atau nanti, mungkin kita menjadi pemimpin di gereja atau lembaga Kristen. Mungkin akan ada jemaat atau orang Kristen yang mengagumi dan sangat terkesan dengan kita, bahkan ngefans berat sama kita. Mereka mungkin akan memuja-muja kita. Kita mungkin bisa mengatakan bahwa hal itu wajar karena kitalah yang merintis, kitalah yang membesarkan suatu pelayanan. Tetapi waspadalah, waspadalah. Itu adalah godaan dari si iblis, supaya kita mencuri kemuliaan Kristus, sehingga pada akhirnya akan menimbulkan perpecahan di kalangan orang yang kita pimpin. Seberapapun hebatnya kita, siapa sih sesungguhnya kita ini? Siapa diri kita ini? Ingatlah bahwa kita hanyalah alat, dan posisi kita sama dengan orang Kristen lainnya, yaitu anggota tubuh Kristus. Bukan kita kepalanya, tetapi Kristus. Ingat dalam Kolose pasal 1 ayat 18. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Kristus harus menjadi yang terutama dalam kehidupan orang yang kita layani. Bukan kita. Memandang Kristus dan bukan diri kita.
adalah hal yang dapat membangun kesatuan dalam tubuh Kristus. Inilah pesan firman kita pada hari ini, yaitu bahwa sebagai orang percaya kita ini satu tubuh. Karena itu, kita harus saling memelihara kesatuan. Marilah kita ciptakan satu harmoni yang indah di dalam Kristus. Dengan demikian, semua orang dapat menjadi saksi Kristus yang hidup, dan akhirnya nama Kristuslah yang dimuliakan. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin.